Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita dengan membaca buku Ada Apa Dengan Riba. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara syar'i menyelesaikan kredit di bank. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 265. Di antara dilema setelah dilanda utang bank adalah kewajiban untuk membayar bunga pinjaman bank. Di masyarakat kita, bunga dilegalkan oleh negara. Lembaga keuangan dibenarkan untuk mengambil margin dari pembiayaan yang dikucurkan ke nasabah. Sehingga bank bisa menggunakan payung hukum untuk meminta nasabahnya menyelesaikan riba pinjaman. Tapi kita tidak bicara soal aturan negara dan regulasi yang diberikan pemerintah terhadap lembaga keuangan di Indonesia. Urusan kita adalah bagaimana syariat mengatur. Sebelumnya, mohon untuk tidak disalahpahami. Tulisan ini sama sekali bukan untuk memotivasi Anda agar semakin rajin utang di bank. Apalagi untuk mengajak agar utang ke bank. Atau mengundang bank untuk mengaudit usaha Anda dan mengucurkan kredit untuk Anda. Sama sekali tidak itu tujuannya. Namun tulisan ini adalah upaya untuk memberikan jawaban bagi mereka yang sudah larut dalam riba bank. Baik. Dulu ada satu komunitas yang mereka menyebutnya dengan EU ya, Entrepreneur University, yang dia itu punya prinsip seperti ini. Undang bank sebanyak-banyaknya untuk mengaudit usaha kamu. Jika kamu berhasil mendapatkan utang dari bank, berarti kamu adalah orang yang kredibel, orang yang terpercaya. Karena dipercaya oleh bank, sehingga bank mau memberikan utang kepada kamu. Karena seperti yang kita tahu, bahwa setiap nasabah yang dia utang di bank-bank besar terutama, nanti akan dilakukan BI checking ya. BI checking, sehingga melalui itu dia ketahuan apakah dia pernah punya masalah terhadap utang ataukah tidak. Akhirnya sampai ada orang punya prinsip, berarti kalau saya orang yang lulus dari BI checking, saya tidak termasuk orang yang punya masalah. Dan kalau saya tidak termasuk orang yang punya masalah, berarti saya orang yang terpercaya. Sehingga ada di antara mereka yang, Masya Allah ya, punya banyak utang dari sekian banyak bank. Bank BUMN ada sekian. Bank non BUMN ada sekian. Dia merasa bangga ketika dipercaya oleh bank untuk menerima utang. Namun, sangat disayangkan, ternyata banyak di antara mereka yang sebenarnya ingin menipu gitu ya. Sehingga dia tidak mau bayar dan bahkan sampai nunggak dalam jumlah yang sangat besar. Korbannya cukup banyak ini. Sampai pendirinya atau pemimpin komunitas itu dipenjara. Baik, barangkali Anda sudah sering mendengar ceritanya. Dan saya pernah ketemu dengan beberapa korbannya, lalu dia sampaikan tentang bagaimana tahapan penyelesaian utang miliaran tapi bisa menghilangkan bunganya. Baik, kita akan bahas satu demi satu di sini terkait hakikat transaksi KPR di bank. Baru nantinya Anda bisa kembangkan untuk beberapa bentuk kredit yang lain. Karena yang paling banyak adalah KPR.
Terkait penyelesaian kredit di bank untuk KPR. Sebenarnya apa sih hakikat transaksi KPR antara nasabah dengan bank? Lalu mengapa disebut sebagai transaksi riba? Mari kita simak lebih dekat skema KPR bank terlebih dahulu. Kita akan lihat urutan pengajuan KPR. Yang pertama, nasabah cek lokasi. Cek lokasi perumahan. Jika minat, dia datang ke developer, menyerahkan berkas-berkas seperti KTP, KK, NPWP, dan seterusnya. Jika memenuhi kriteria kelayakan, bayar DP dengan persentase sesuai kesepakatan. Dan DP itu dibayarkan ke developer. Selanjutnya, pengajuan KPR ke bank dan dilakukan BI checking. Kemudian dilakukan verifikasi. Jika semua memenuhi, terbit SP3K, yaitu surat persetujuan KPR. Kemudian nasabah, developer, dan bank bertemu. Nasabah, developer, dan bank bertemu. Dilakukan transaksi KPR di depan notaris. Lalu bank membayar tunai dana senilai harga rumah ke developer. Selanjutnya yang terakhir adalah nasabah mengangsur KPR ke bank. Baik. Dan skema ini saya dapatkan dari salah satu kawan yang dia pernah cerita tentang tahapan proses KPR. Sehingga di situ ada 4 pihak yang terlibat. Pertama, developer sebagai pemilik barang. Yang kedua, konsumen sebagai pembeli. Kemudian yang ketiga adalah bank sebagai penyedia dana talangan tunai. Dan yang keempat adalah notaris sebagai notulen, yaitu pencatat dan sekaligus saksi atas transaksi. Karena itu jika kita perhatikan dari alur di atas, maka ada 2 transaksi utama yang dilakukan. Pertama adalah transaksi jual beli rumah antara konsumen dengan developer. Transaksi ini terjadi ketika konsumen telah melakukan akad dengan developer. Ada banyak bukti bahwa konsumen telah melakukan akad jual beli rumah dengan developer dan bukan dengan bank. Di antaranya, konsumen membayar DP ke developer. Yang kedua, kesepakatan harga rumah dilakukan antara developer dengan konsumen, baik sesuai dengan price list atau sesuai kesepakatan. Yang ketiga, dalam akta jual beli, pihak pertama adalah developer sebagai penjual, pihak kedua adalah konsumen, sehingga bank tidak pernah menjadi pihak penjual sama sekali. Yang keempat, ketika terjadi resiko apapun terhadap rumah, komplain konsumen langsung ke developer dan bukan ke bank. Sehingga dari semua realita ini, kita ingin menegaskan bahwa satu kesimpulan, konsumen atau nasabah sama sekali tidak melakukan transaksi jual beli rumah dengan bank. Demikian pula bank sama sekali tidak pernah membeli rumah dari developer lalu dijual kembali ke nasabah. Dan praktek ini berlaku di bank konven dan mayoritas skema akad KPR di bank syariah. Baik. Nanti kita akan bahas tentang model akad wakalah di bank syariah. Namun terlebih dahulu kita akan selesaikan untuk KPR di bank konven. Nah, seperti yang pernah kita bahas pada kajian sebelumnya mengenai solusi bank. Bagaimana agar bank itu sesuai dengan syariah. Kita telah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkontraskan antara jual beli dengan riba. Sehingga solusi riba adalah jual beli. Maka untuk bisa mendapatkan keuntungan yang legal dan halal, sebuah lembaga keuangan harus melakukan jual beli.
untung yang legal. Legal secara syar'i. Selama akad yang dilakukan bank, selama akad yang dilakukan bank adalah akad utang, maka keuntungan tidak legal. Selama akad yang dilakukan oleh bank adalah akad utang piutang, maka keuntungan yang didapatkan oleh bank adalah keuntungan yang tidak halal. Baik. Kita tunggu ya, komputer saya blue screen. Karena itulah jamaah yang dimakan Allah Ta'ala, jika bank ingin mendapatkan keuntungan yang halal, berarti bank harus melakukan praktek jual beli. Praktek jual beli gimana? Ya, berarti di posisi ini, bank harus melakukan akad dengan nasabah yang ada barangnya. Sehingga tidak boleh bank hanya mengeluarkan uang, lalu nasabah terima uang itu dalam bentuk sebagai pembayaran dari objek yang dibeli oleh nasabah. Kemudian selanjutnya nasabah mencicil ke bank dengan ada kelebihan. Kalau ini akadnya akad utang. Kita bisa perhatikan dalam trilogi tadi ya. Ada bank, ada developer, ada nasabah. Ada bank, ada developer, dan ada nasabah. Idealnya dalam satu transaksi jual beli, subjeknya itu hanya ada dua. Subjek dalam transaksi jual beli idealnya hanya ada dua. Selama akad yang dilakukan bank adalah akad utang, maka margin bank sama dengan riba. Ini kaidah yang kita miliki. Selama akad yang dilakukan oleh bank adalah akad utang, maka berarti margin yang didapatkan oleh bank adalah riba. Saya ulang bagian ini ya. Baik, ditunggu untuk bisa tampil. Belum bisa? Enggak, alhamdulillah. Baik. Kita ulang ya. Selama akad yang dilakukan oleh bank adalah akad utang, maka margin yang diterima oleh bank adalah riba. Nah, pembedanya apa antara akad utang dengan akad jual beli? Perbedaan yang paling mendasar kemarin antara akad utang dengan akad jual beli adalah dilihat dari objeknya. Akad utang objeknya uang, akad jual beli objeknya barang. Sehingga yang jadi pertanyaan adalah apa yang diserahkan oleh bank ke nasabah? Kalau jawabannya bank menyerahkan uang. Bank menyerahkan uang. Maka ini akadnya utang. Tapi kalau bank menyerahkan barang, akadnya jual beli. Intinya ini. Sekarang kita coba lihat proses yang terdiri dari tiga pihak tadi ya. Dalam jual beli, subjek ada dua. Penjual dan pembeli. Sudah? Tidak boleh ada subjek ketiga. Pihak ketiga. Jika ada pihak ketiga, maka dia harus menjelma menjadi penjual atau jadi pembeli. Kok bisa, Pak? Karena yang namanya jual beli kan terdiri dari penjual dan pembeli. Pihak ketiga ini sebagai apa? Jika ada pihak ketiga, berarti dia harus menjelma menjadi penjual atau pembeli. Sebab keberadaan pihak ketiga yang nggak jelas ini, jika dia dapat untung, sementara dia tidak
berada di pihak penjual maupun tidak berada di pihak pembeli, dan bukan sebagai penjual atau pembeli, maka transaksi kita bisa pastikan dia dapat untung dari transaksi utang. Ya. Sehingga kalau kita urutkan di sini, ada developer, ada nasabah atau konsumen lebih tepatnya. Kemudian ada bank. Nah, sekarang Anda bisa perhatikan kondisi developer atau posisi developer sebagai penjual, dia pemilik rumah. Konsumen sebagai pembeli yang butuh barang. Pertanyaannya, bank sebagai apa dia? Banknya sebagai apa? Padahal tadi kita sudah sampaikan, dalam transaksi jual beli harus ada dua subjek, penjual dan pembeli. Jika ada pihak ketiga, maka dia harus merapat ke salah satu subjek. Entah penjual atau pembeli. Sudah? Sehingga jika ada yang seperti ini, maka bank sebagai apa? Nah, merapat ke salah satu subjek itu maknanya apa, Pak? Jadi makelar. Jadi wakil salah satu. Sehingga bank bisa jadi wakil penjual, bisa juga jadi wakil pembeli. Bahasa lainnya jadi makelar. Kalau dia jadi wakil penjual, berarti dia jadi makelarnya penjual. Ikut menjualkan barangnya penjual. Nanti dia dapat fee. Kalau dia jadi wakil pembeli, berarti membantu orang untuk mencarikan barang. Dan nanti dia juga bisa dapat fee. Intinya dia bisa jadi wakil salah satu, baik penjual maupun pembeli. Nah, kembali ke sini. Developer sebagai penjual, konsumen sebagai pembeli, bank sebagai apa? Tidak lain jawabannya adalah sebagai penyedia pinjaman atau utang. Karena konsumen tidak bisa membayar secara tunai. Itulah praktek KPR konvensional. Baik. Nah, karena posisi bank sebagai penyedia utang, maka kita bisa pastikan margin bank adalah riba. Sehingga dalam tahapan-tahapan yang tadi kita ceritakan terkait KPR, kenapa disebut sebagai riba? Karena bank tidak melakukan akad jual beli, tapi yang dilakukan oleh pihak bank adalah akad utang piutang. Karena itu di dalam KPR hakikatnya ada dua akad. Dalam skema KPR hakikatnya ada dua akad. Akad yang pertama adalah akad jual beli. Dan ini terjadi antara developer dengan konsumen. Dan ini terjadi lebih awal. Ditandai dengan apa? Ini terjadi lebih awal. Artinya sebelum ada keterlibatan bank. Yang kedua, ditandai dengan adanya DP. Yang ketiga, AJB terjadi antara developer dengan konsumen, dengan nasabah. Dan tidak ada AJB dengan bank. Kemudian segala komplain ke developer. Dan seterusnya. Itu semuanya menunjukkan bahwasanya jual beli dilakukan antara developer dengan konsumen. Kemudian akad yang kedua adalah akad utang. Akad utang piutang. Dan ini terjadi antara pihak bank dengan konsumen. Dan dari sini muncul belakangan artinya setelah developer dan konsumen melakukan deal-dealan akad dan bahkan sudah bayar DP. Yang kedua, bank mendapatkan margin sesuai suku bunga. Sesuai besaran suku bunga.
Sehingga Anda bisa perhatikan bahwa harga dari KPR itu mengikuti harga dari pokok harga rumah. Sehingga misalnya, ada orang beli rumah, harganya 500 juta. Lalu ketika dia bayar KPR, berapa nanti dia harus bayarkan ke bank? Dia sesuai dengan suku bunga bank. Sesuai dengan suku bunga bank. Misalnya bank di situ menetapkan berdasarkan kesepakatan atau aturan yang kami miliki, bunganya misalnya 10%. Atau 9,5%. Atau sekian persen sesuai dengan aturan yang dimiliki oleh bank. Dan nasabah tidak bisa menawar seperti ini. Sehingga itu sudah menjadi ketetapan bank. Artinya tidak ada tawar-menawar jual beli di sana. Baik. Nah, margin 9,5% atau sekian persen yang dimiliki oleh bank itu adalah margin yang riba. Wallahu a'lam. Sekarang kita akan membahas KPR Bank Syariah. Kita akan bahas KPR Bank Syariah. Di footnote saya sebutkan, menurut Bank Syariah, mereka mewakilkan wakalah untuk nasabah agar membayar DP ke developer. Sehingga mereka anggap itu pelaku transaksinya adalah bank diwakilkan kepada nasabah. Tentu saja alasan ini tidak berlaku dengan pertimbangan. Yang melakukan kesepakatan harga jika terjadi tawar-menawar adalah nasabah dan bukan bank. Padahal yang namanya wakil, mereka tidak berani menentukan deal harga tanpa ada perintah dari yang menyuruh atau yang mewakilkan. Alasan yang kedua, bagian dari tradisi bank, mereka akan melayani nasabahnya sampai tuntas. Sebagai fasilitas yang diberikan oleh bank untuk nasabah. Tapi di sini aneh, bank justru minta nasabah untuk menjadi wakil bank. Lalu kemana karyawan bank? Seharusnya kan mereka yang melayani nasabah, tapi ini malah nyuruh nasabah untuk menjadi wakil bank. Sehingga kita sangat yakin nasabah tidak pernah merasa bahwasanya dirinya adalah wakil bank. Jika nasabah tahu mungkin dia tidak akan bersedia, dia akan minta karyawan bank untuk berurusan dengan developer sebagai bagian dari pelayanan. Alasan lain yang disampaikan Bank Syariah bahwa mereka lakukan adalah musyarakah, penyertaan modal. Nasabah memberikan modal 20%, sedangkan bank 80%. Total modal digunakan untuk beli rumah. Namun anehnya Bank Syariah membuat komitmen bahwa untuk kedepannya 80% modal dari nasabah harus dibeli oleh nasabah. Bagaimana jika nasabah tidak bersedia membeli saham 80% milik bank? Tentu bank tidak akan merestui musyarakah ini sehingga hakikatnya bukan musyarakah. Nanti kita akan jelaskan ya. Baik. Sekarang kita akan lihat terkait KPR Bank Syariah yang di situ ada wakalah. Wakalah itu apa toh Pak? Wakalah itu sama dengan mewakilkan. Sehingga yang terjadi adalah Bank Syariah mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan akad dengan developer. Mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan akad dengan developer. Nah, sehingga yang terjadi adalah posisi nasabah bawa duit atau dia bawa bukti bahwasanya sudah ditransfer, kemudian dia datang ke developer, Bapak, ini bukti dari Bank Syariah bahwa uang untuk rumah ini sudah ditransfer. Sekarang kita akan lihat akad wakalah ini sudah benar ataukah tidak. Pada asalnya akad wakalah itu kayak gini ya. Si A ingin melakukan sesuatu. Dan dia lawan transaksinya adalah C.
Misalnya si A ingin mengirim barang ke C. Karena si A nggak bisa, maka dia mewakilkan ke B sebagai wakil. Tolong antarkan barang ini ke C. Lalu B yang mengantarkan ke C. Ini posisi wakil yang sebenarnya. Sehingga pada asalnya wakalah itu terjadi 3 pihak. Ya. Si A sebagai pemilik, lalu B sebagai wakilnya A, kemudian C sebagai penerima. Baik. Kemudian, bagaimana dengan wakalah yang ada di perbankan? Wakalah yang ada di perbankan seperti ini ya. Bank mewakilkan nasabah. Bank mewakilkan kepada nasabah. Wahai nasabah, kamu silahkan akad dengan developer. Kamu silahkan akad dengan developer. Nah, setelah kamu akad dengan developer, nanti kamu akad kembali dengan saya. Berarti di sini bank atau nasabah sebagai konsumen. Ya. Developer sebagai penjual. Nasabah mewakilkan atau menjadi wakil dari bank untuk dirinya sendiri. Karena sebenarnya yang butuh rumah siapa? Nasabah. Konsumen yang sebenarnya adalah nasabah. Karena dia yang butuh rumah. Karena dia yang butuh rumah. Sedangkan sementara bank, dia tidak butuh rumah itu. Bahkan bank tidak boleh memiliki stok rumah itu. Makanya sangat aneh kalau bank menyuruh nasabah, Bapak jadi wakil kami, silakan Bapak yang bertransaksi dengan developer. Berarti dia jadi wakil untuk dirinya sendiri. Dan jadi wakil untuk dirinya sendiri, itu nggak bisa. Ibaratnya begini. Si A mau nikah. Begitu ya. Lalu dia disuruh oleh seseorang. Mas, kamu saya jadikan sebagai wakil saya. Kamu nanti nikah sendiri dengan si Fulan. Si Fulanah. Ya. Nanti ketemu walinya, kemudian kamu nikah sendiri. Ini saya yang nyuruh. Lah ini aneh. Kalau dia pelakunya sendiri, maka tidak perlu dijadikan sebagai wakil. Dan anomali yang lain begini ya. Bank itu kan punya banyak karyawan. Ada banyak karyawan. Biasanya yang namanya developer atau namanya nasabah, dia akan dilayani oleh karyawan. Karyawan yang melayani nasabah. Tapi ini enggak. Nasabah disuruh melayani bank. Kamu silakan berangkat sendiri, bawa ini. Kalau nasabah ngerti, loh, Pak, saya itu jadi nasabah. Karyawan Bapak mana? Saya pengennya terima bersih, tak duduk di sini. Seharusnya karyawan yang bekerja, bukan saya. Ini malah nasabahnya yang disuruh kerja. Makanya akad wakalah di sini ada banyak cacat. Ya. Pertama, nasabah menjadi wakil untuk dirinya sendiri. Dalam praktek wakalah ini. Yang kedua, karyawan bank tidak mau melayani nasabah, padahal itu tidak sejalan dengan kebiasaan bank. Sehingga wakalah ini, kata banyak ustadz, itu adalah akal-akalan karena bank tidak mau disebut melakukan transaksi jual beli. Sehingga wakalah adalah hilah. Hilah artinya akal-akalan agar bank tidak melakukan akad jual beli. Sehingga yang terjadi akad jual beli terjadi antara developer dengan nasabah, sementara posisi bank dalam hal ini adalah sebagai bank sebagai penyedia utang. Ini yang bisa kita pahami dari praktek sebagaimana yang terjadi di masyarakat.
Tayyib. Dan kalau kita lihat dari hakikat yang terjadi kan begini ya. Nasabah butuh untuk beli rumah. Maka bank ngasih uang. Pak, ini uangnya, silakan berangkat sendiri. Sehingga bank ngasih apa ke nasabah? Bank syariah memberi uang sebagai utang ke nasabah. Karena bank tidak melakukan jual beli langsung dengan nasabah. Tapi yang dikasihkan adalah uang. Sementara tadi kita punya kaidah bahwasanya perbedaan antara utang dengan jual beli adalah kalau utang itu objeknya uang, sedangkan jual beli objeknya barang. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan. Karena nasabah telah membeli rumah itu dari developer, ditandai dengan pembayaran DP, maka secara aturan dalam kajian muamalah, rumah itu telah menjadi milik nasabah. Sehingga nasabah mendapatkan rumah ini dari hasil membeli ke developer, meskipun baru dibayar senilai DP. Dan dalam aturan jual beli kredit atau baik ditaksid, barang resmi menjadi milik pembeli meskipun baru membayar DP. Transaksi yang kedua adalah transaksi utang piutang antara konsumen atau nasabah dengan bank. Dalam kajian fikih jual beli, kita diajarkan bahwa rukun jual beli ada 3. Subjek akad, pelaku akad, yaitu penjual dan pembeli. Objek akad, yaitu barang dan uang yang ditransaksikan. Yang ketiga adalah sigot akad. Kami mengajak Anda untuk memperhatikan rukun pertama, yaitu pelaku akad, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Artinya dalam satu akad, jual beli, hanya ada 2 pihak. Pertama, pemilik barang sebagai penjual, dan yang kedua, konsumennya. Yang aneh di sini adalah dalam akad KPR terdapat 3 pihak, developer, konsumen, dan bank. Sementara bank bukan penjual, juga bukan pembeli. Lalu apa fungsi bank dalam transaksi ini? Jawabannya tidak lain, posisinya adalah sebagai penyedia utang. Bank yang memberikan talangan dana untuk pelunasan pembayaran rumah kepada developer. Dengan kata lain, nasabah utang sejumlah uang untuk pembayaran sisa pembelian rumah yang baru dibayarkan DP-nya. Dengan memahami penjelasan di atas, kita bisa menjawab pertanyaan yang banyak menghantui masyarakat. Bagaimana status rumah yang dibeli melalui KPR bank? Jawabannya, rumah itu adalah rumah yang halal. Pemilik atau nasabah berhak untuk memanfaatkannya karena rumah itu didapatkan dari hasil jual beli, bukan dari transaksi riba. Sehingga saya mengulang kesimpulan tadi ya. Ada 3 akad yang terjadi atau 2 akad yang terjadi. Kita ulang di sini ya. Ada 3 pihak, developer, konsumen, dan bank. Dari 3 pihak ini, akad yang terjadi ada 2. Pertama, akad jual beli. Dan itu terjadi antara developer dengan konsumen. Yang kedua adalah akad utang piutang. Dan itu terjadi antara bank dengan konsumen. Baik. Berarti pertanyaannya begini. Konsumen mendapat rumah dengan cara apa? Jawabannya apa? Konsumen mendapatkan rumah dengan cara hasil jual beli. Konsumen mendapatkan rumah dari hasil jual beli. Jual beli itu halal atau haram? Halal. Berarti rumah itu adalah hak konsumen secara legal. Baik. Terus bagaimana dengan akad utangnya? Coba kita lihat di sini. Lalu bagaimana dengan utang bank? Inilah yang menjadi masalah dalam skema KPR.
ada keterlibatan transaksi riba, yaitu utang piutang antara bank dan nasabah yang ada bunganya, ada ribanya. Dalam transaksi ini melibatkan 4 pihak di atas, sehingga mereka semuanya termasuk pelaku riba. Jadi untuk akad utangnya, uang yang digunakan untuk membeli rumah itu adalah uang dari bank. Sebagai apa? Sebagai uang utang. Uang yang digunakan untuk membeli rumah itu adalah uang dari bank sebagai uang utang. Lalu nanti nasabah harus bayar lebih. Ya. Sehingga dalam transaksi yang tadi kita sebutkan melibatkan 4 pihak di atas, mereka semuanya termasuk pelaku transaksi riba. Bank sebagai pemakan riba, nasabah yaitu konsumen sebagai pemberi makan riba, kemudian developer sebagai saksi terhadap transaksi riba, dan notaris sebagai pencatat sekaligus sebagai saksi atas transaksi riba. Dan mereka berempat ini mendapatkan ancaman laknat dari Nabi SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah SAW akilar riba, wa mukilahu, wa katibahu, wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, yang mencatat, dan 2 saksinya. Dan dalam satu meja transaksi KPR tadi, ada developer, ada bank, ada nasabah, dan ada notaris. Maka posisi bank sebagai pemakan riba, konsumen sebagai pemberi makan riba, kemudian developer ikut hadir di situ dan menyaksikan transaksi, dia sebagai saksi riba, notaris sebagai saksi keabsahan akad tidak melanggar undang-undang negara, sehingga dia juga saksi yang kedua, dan sekaligus sebagai notulen, sebagai pencatat akad. Maka lengkap 5 orang itu yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba, yang mencatat, dan 2 saksi. Meskipun demikian, transaksi kedua ini tidak mempengaruhi transaksi yang pertama. Artinya keberadaan utang riba tidak menyebabkan jual beli rumah itu jadi batal. Sehingga jual beli rumah antara developer dengan nasabah tetap sah. Baik, selanjutnya untuk melihat lebih dekat bagaimana status pinjaman uang dari bank, kita perhatikan catatan berikut. Status uang pinjaman bank. Jika ada orang yang meminjam uang di bank, dari sudut pandang nasabah, hakikatnya dia tidak mengambil uang riba. Namun dia mengambil uang dari pihak yang melakukan transaksi riba. Kita kasih ilustrasi. Di masa awal Nabi SAW hijrah ke Madinah, orang Yahudi menjadi penguasa ekonomi Madinah. Mereka mendominasi pasar di kota Madinah. Namun Nabi SAW dan para sahabat melakukan transaksi dengan mereka. Ada yang jual beli, dan Anda juga bisa pastikan ada juga transaksi utang piutang. Sementara salah satu di antara karakter orang Yahudi, mereka suka mengambil riba dan makan harta orang lain dengan cara yang batil. Allah ceritakan dalam Al-Quran, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْرُهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. Disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka untuk mengkonsumsi makanan yang baik, yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka makan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang. Dan karena mereka memakan harta benda orang lain dengan cara yang batil.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Mawardi, bahwa orang Yahudi mengetahui haramnya riba. Karena itu mereka tidak mempraktekannya antar sesama Yahudi. Namun mereka mempraktekannya dengan selain Yahudi. Sehingga ketika penduduk Madinah utang ke Yahudi, terkadang mereka menerapkan adanya riba. Yang jadi pertanyaan, ketika kaum muslimin berutang kepada Yahudi, mereka tidak disebut mengambil harta riba yang statusnya haram. Tapi mereka mengambil harta dari orang yang melakukan transaksi riba. Seperti Nabi SAW pernah utang gandum dari Yahudi. Dan beliau gadaikan baju perangnya, baju besinya. Dan apakah Nabi SAW mengambil harta ribanya Yahudi? Jawabannya tidak. Meskipun bisa jadi Yahudi itu punya pendapatan dari hasil riba. Sebagaimana yang diceritakan bahwa di akhir hayat Nabi SAW, beliau pernah membeli gandum dari orang Yahudi yang baru datang dari Syam. Namun mengingat ketika itu Nabi SAW belum memiliki uang tunai, beliau meminta agar dibayar beberapa hari kemudian. Sebagai jaminannya, beliau menyerahkan baju besinya untuk barang gadai. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda Yahudiyyin bi 30 sa'an min sya'irin li ahlihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, baju perang beliau masih digadaikan kepada orang Yahudi sebagai pinjaman utang senilai 30 sok. 30 sok gandum untuk nafkah keluarganya. 30 sok itu berarti kalau 1 sok 3 kilo sama dengan 90 kilo. Jadi kurang dari 1 kintal. Nabi SAW utang sekitar 90 kilo. Lalu beliau SAW gunakan itu untuk nafkah bagi keluarga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi SAW utang gandum ke orang Yahudi, tentu tidak kita katakan ini gandum riba. Meskipun sangat mungkin Yahudi ini ketika kula atau beli gandum di Syam, dia membayarnya dengan uang hasil riba. Demikian pula ketika seorang Muslim pinjam uang di bank, uang yang dia terima adalah uang dari pihak yang melakukan transaksi riba. Sehingga bagi dia sebagai peminjam, ini bukan uang riba. Meskipun bagi bank ada kemungkinan uang itu adalah uang riba. Ya. Insya Allah cukup jelas ya. Gambarannya begini. Saya punya tetangga seorang rentenir. Yang dia mendapatkan uang dari hasil membungakan utang. Kemudian suatu ketika saya utang dari rekening ini. Misalnya senilai 10 juta. Saya terima uang itu sebagai utang 10 juta. Ini uang riba atau uang utang? Jawabannya adalah uang utang. Kenapa kok uang utang? Karena saya utang dari rentenir ini, bukan saya membungakan uang dari rentenir ini. Terlepas dari asal usul harta yang dimiliki oleh rentenir ini. Apakah dia dari harta riba ataukah bukan harta riba. Yang jelas saya terima 10 juta itu dengan akad utang. Dan karena rentenir ini masih tetangga dekat, dia nggak mewajibkan adanya bunga. Sehingga utang 10 juta tetap balik 10 juta. Maka di posisi ini, saya tidak menerima riba, tapi saya menerima utang dari orang yang punya kebiasaan melakukan transaksi riba. Wallahu a'lam. Nah. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa posisi rumah tadi adalah rumah yang halal. Boleh dimanfaatkan oleh konsumen, oleh nasabah. Cuman selanjutnya, Anda harus melakukan penyelesaian utang ke bank dengan cara yang terbaik. Dalam arti, jangan sampai ada bunga
yang Anda bayarkan ke bank, sehingga Anda harus nawar ke bank semampu mungkin. Bagaimana kalau kemudian tidak dikabulkan? Nah, ini yang jadi masalah besar ya. Kadang harus ada proses yang panjang. Kemudian berikutnya, pembahasan yang tadi kita sampaikan, sekali lagi, bukan memotivasi pembaca untuk mencari pinjaman dari bank. Melakukan utang di bank berarti melakukan transaksi riba dengan bank. Karena pada saat meminjam uang, dia menyetujui nota kesepakatan adanya bunga ketika pelunasan. Dan itu sama dengan menyepakati akad riba. Inilah yang menjadi masalah ketika seorang meminjam uang di bank atau rentenir. Dia menyepakati transaksi riba. Meskipun riba itu belum tentu dia bayarkan saat dia menerima pinjaman. Tapi dia telah berkomitmen dirinya akan memberikan riba ketika pengembalian. Orang yang melakukan kesepakatan seperti ini mendapatkan ancaman dalam hadis dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, dan seterusnya. Ketika seseorang meminjam uang di bank, dia melakukan dua kesalahan yang diancam dalam hadis. Pertama, ketika dia meminjam, dia menyepakati transaksi riba. Yang kedua, ketika dia membayar cicilan, maka dia memberi makan riba. Jadi, saat utang, posisi nasabah, ketika utang di bank. Saat utang, ini ada kesepakatan riba. Saat bayar cicilan, dia bayar riba. Karena seperti yang kita tahu ya, cicilan di bank itu sama dengan bayar pokok plus bunga. Sehingga kalau dia bayar cicilan, berarti dia juga bayar bunga atau bayar riba yang harus dia bayarkan ke bank. Di bagian ini saya hanya meluruskan pemahaman masyarakat bahwa uang yang didapat dari pinjaman bank adalah uang riba. Sehingga turunan dari uang ini semuanya haram. Padahal tidak demikian. Posisi nasabah bukan makan riba, tapi dia memberi riba ke bank. Sehingga dia bukan pemakan riba, tapi dia pemberi makan riba. Contoh salah paham ini ya. Salah satu contoh pengaruh kesalahpahaman terkait pinjaman bank. Ada seorang anak yang merasa resah dengan kehalalan nafkah yang diberikan ortunya. Karena orang tuanya berbisnis dengan modal dari bank. Si anak merasa harta orang tuanya dan semua hasil bisnis orang tuanya adalah riba. Karena modalnya dari pinjaman bank. Ini anggapan yang tidak benar. Keuntungan bisnis orang tuanya adalah dari hasil jual beli atau dari hasil bisnis. Dan bukan dari transaksi riba. Sehingga penghasilan orang tuanya halal. Meskipun modal usaha orang tuanya dari utang bank. Yang kedua, ada banyak karyawan perusahaan. Misalnya perusahaan manufaktur yang merasa resah dengan gajinya. Karena perusahaan tempat dia bekerja modalnya dari bank. Sehingga dia merasa keuntungan perusahaan adalah riba. Karena modalnya dari hasil pinjaman bank. Dan kita luruskan ini anggapan yang tidak benar. Keuntungan perusahaan adalah dari hasil penjualan produk dan bukan dari transaksi riba. Sehingga keuntungan perusahaan adalah halal. Yang ketiga, ada juga yang merasa bingung dengan status rumah KPR. Apakah itu berarti rumah haram, tidak boleh untuk ditempati, dan juga tidak boleh dijual. Karena karena orang itu beli dengan dana pinjaman bank. Ini adalah anggapan yang tidak benar. Rumah itu dia dapatkan dari hasil membeli ke developer. Sehingga rumah itu adalah rumah yang halal. Meskipun uang yang digunakan adalah uang dari utang di bank. Sehingga di sini kembali kita buat kesimpulan bahwa utang bank itu bukan tidak sama dengan
menerima uang riba. Karena posisi nasabah itu yang membayar bunga. Sehingga nasabah adalah pemberi makan riba. Dan bukan pemakan riba. Nasabah itu pemberi makan riba dan bukan pemakan riba. Dan ini dua hal yang berbeda. Kalau pemberi makan riba berarti dia yang menyerahkan. Kalau pemakan riba berarti dia yang menerima. Nasabah itu yang menerima atau yang menyerahkan? Yang menyerahkan. Sedangkan yang makan riba adalah banknya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita belum membahas dari sisi penyelesaian. Kita baru membahas dari sisi melihat seperti apa praktek KPR. Kemudian nanti untuk cara tobatnya dari KPR dan kartu kredit. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Termasuk bagaimana cara agar kita bisa atau agar masyarakat bisa terlepas dari utang riba atau penyelesaiannya agar dia tidak memberikan bunga. Di sini saya ceritakan juga pengalaman beberapa orang yang dia terjebak utang bank sampai miliaran. Namun alhamdulillah beliau berhasil untuk melepaskan diri tanpa harus membayar bunga. Dan kalaupun bayar bunga hanya sedikit. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada para jamaah yang mau bergabung. Nah, coba angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Dari Khairul Jakarta Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Jadi yang pertama, bagaimana cara kita untuk bisa mengembalikan barang perusahaan yang terbawa oleh kita atau yang kita ambil dari perusahaan yang sudah bertahun-tahun yang lalu Ustaz. Kemudian ada insentif dari perusahaan dari proyek yang dilakukan dari perusahaan. Dari proyek ini kita dapat insentif Ustaz. Nah, insentif itu saya tidak laporkan ke perusahaan Ustaz. Jadi apakah itu bagaimana cara mengembalikannya Ustaz? Yang kedua Ustaz. Bisa diulang Bapak, bisa diulang. Dana insentif gimana tadi? Ya, insentif ini didapatkan dari proyek perusahaan Ustaz. Tapi saya tidak laporkan ke perusahaan Ustaz. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apakah langsung mengembalikan atau bagaimana Ustaz? Baik. Yang kedua Ustaz, masalah KPR Ustaz. Saya memiliki KPR di bank syariah. Nah, dari bank syariah itu dari tabungan dari bank syariah itu saya memiliki 3 komponen Ustaz. Satu yang namanya bagi hasil. Yang kedua adalah potongan pajak dan administrasi dari nilai bagi hasil tabungan saldo itu Ustaz. Nah, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Mohon maaf Pak, bisa diulang. Bapak KPR atau nabung? KPR Ustaz. Dari KPR itu potongan apa? Di auto debit dari tabungan. Oh, bayarnya auto debit dari tabungan. Ya, benar Ustaz. Ya, dari tabungan itu kita memiliki 3 poin. Yang satu ada pemasukan dana bagi hasil. Yang 2 poin lagi potongan berupa pajak dan administrasi. Namun pajak dan administrasi ini berdasarkan nilai pemasukan bagi hasil tadi Ustaz. Bapak bagi hasil dari mana? Bagi hasil ini dari saldo yang kita masukkan di buku tabungan tadi Ustaz. Oh, baik. Sehingga Bapak punya deposito di bank syariah? Ya. Di saat yang sama Bapak juga punya kewajiban untuk mencicil ke bank? Ya, benar Ustaz. Kemudian bank syariah mengambil dari deposito itu? Iya, benar Ustaz. Baik. Cukup Bapak?
cukup Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis ini. Untuk pertanyaan yang pertama disebutkan dalam hadis dari Samurah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alal yadi ma akhadat hatta tuaddiya." Kewajiban orang yang membawa harta orang lain adalah mengembalikannya. Dan ini kaidah yang cukup mudah untuk kita pahami. Karena itu jika kita membawa harta orang lain, maka wajib bagi kita untuk mengembalikannya. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Karena itu jika Anda membawa barang milik PT, meskipun sudah bertahun-tahun, Anda berkewajiban untuk mengembalikan barang itu ke PT, ke perusahaan. Demikian pula ketika Anda mendapatkan insentif dari sebuah proyek yang diselenggarakan oleh perusahaan, sementara Anda tidak halal untuk menerimanya, maka kewajiban Anda adalah mengembalikan nilai insentif itu ke perusahaan. Sehingga tugas Bapak untuk mengembalikan ke perusahaan mengenai bagaimana prosedurnya, nanti Bapak bisa tanyakan kepada pihak perusahaan bagaimana cara yang paling tepat, prosedur yang paling tepat untuk pengembalian barang dan insentif ini. Kalau misalnya ada kekhawatiran, bagaimana kalau nanti perusahaan malah memperkarakan ini ke hukum, gitu. Sehingga akan timbul masalah yang lebih besar. Karena bisa sampai pada ranah hukum dan mungkin Anda dianggap sebagai pelaku tindak kriminal. Kalau ada kekhawatiran seperti itu, jika Bapak bisa mengembalikan barang tersebut ke perusahaan dan tidak sampai terjadi permasalahan ke ranah hukum, insya Allah itu yang terbaik. Dalam arti begini, bisa nggak dikembalikan secara diam-diam? Dan perusahaan memahami ketika barang itu dikembalikan, itu adalah barang mereka dan akan mereka gunakan. Kalau bisa seperti itu silahkan. Saya kasih contoh seperti ini ya. Ada orang yang tanya kepada saya, dia pernah mencuri barang milik polisi. Terus dia bingung, ini gimana cara mengembalikannya? Karena kalau saya datang menghadap ke orangnya, Pak, barang Bapak kemarin saya curi, ini saya kembalikan. Nggak mungkin kemudian selesai salaman, terus dia pergi, nggak mungkin. Pasti ada konsekuensi selanjutnya. Nah, terus ini kalau saya kembalikan terang-terangan, mungkin akan timbul masalah besar. Kemudian minta saran gimana caranya. Kemudian kita sampaikan, bisa nggak kau kembalikan barang itu tanpa pengetahuan yang bersangkutan? Ya, bisa mungkin. Baik, silahkan segera dikembalikan. Dan cantumkan misalnya dalam sebuah kertas, surat, ya. Saya mohon maaf karena saya telah mengambil barang Bapak. Semoga Bapak tidak nuntut di akhirat. Dan barang dikembalikan. Melalui kurir. Orang ini, yang pencurinya ini tetangga dengan polisi itu. Akhirnya dikembalikan melalui kurir. Nah, kalau itu bisa dilakukan, begitu polisi ini menerima barang tersebut, dalam pikiran dia, yang penting barangnya kembali. Nah, selanjutnya kalau ada surat permohonan maaf, apakah nanti dimaafkan ataukah tidak, itu urusan belakangan. Yang jelas di posisi ini, dia sudah mengembalikan barang itu. Ya meskipun ini bukan solusi utama, saya anggap ini bukan solusi utama, solusi utamanya datang menghadap lalu minta maaf. Cuman kalau itu bisa menimbulkan madharat yang lebih besar, baru dipakai solusi yang kedua ini. Karena itu Anda bisa minta pertimbangan
kepada pihak yang kira-kira bisa memahami masalah Anda ini, enaknya bagaimana? Cara yang paling tepat agar tidak menimbulkan madarat yang lebih besar. Sehingga Bapak bisa kembalikan barang itu tanpa harus diperkarakan di pengadilan. Sehingga Anda menyelesaikan tanggung jawab Anda sebagai orang yang mengambil barang orang lain. Dan selanjutnya pihak perusahaan bisa menerima dengan baik. Kemudian yang kedua, terkait KPR Bank Syariah. Dari apa yang Anda sampaikan, sebenarnya ini lebih kepada masalah teknis pembayaran. Bapak punya deposito di Bank Syariah itu, dan kemudian oleh Bank Syariah diambil sesuai dengan kewajiban cicilan nasabah. Nah, saya tidak paham ada potongan pajak, potongan admin. Ya. Kalau potongan pajak maksudnya adalah potongan pajak dari bagi hasil, yaitu negara mengambil sebagian dari bunga yang dimiliki oleh nasabah. Kalau admin ini kewajiban nasabah. Karena dia sudah menggunakan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Karena itu untuk admin ini ditanggung nasabah. Sehingga biaya admin tidak boleh diambilkan dari bagi hasil. Bagi hasil ini kan margin. Dan kemarin kita pahami bagi hasil ini tidak legal secara syar'i. Kemudian potongan pajak ini pemerintah mengambil secara langsung dari margin tersebut. Nah, Bapak tidak perlu pikirkan bagian ini. Ini masuk ke negara. Sehingga tidak perlu kita gantikan. Karena dia mengambil potongan langsung dari margin. Wallahu a'lam. Nah. Silakan Pak. Ini kan margin dan kemarin kita pahami bahwa hasil ini tidak legal secara syar'i. Halo. Kemudian potongan pajak ini pemerintah mengambil secara langsung dari margin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Volume televisinya sudah dikecilkan Bapak? Iya. Ya. Silakan. Afwan Ustaz, saya mau bertanya, gimana caranya utang di bank kira-kira lepas dari riba? Gitu. Bagaimana caranya? Gimana caranya utang di bank? Utang di bank tanpa terhindar dari riba. Tanpa bayar riba. Nggak terhindar dari riba. Terhindar dari riba. Iya. Baik. Iya. Makasih. Bapak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya utang di bank tanpa ada riba? Nggak ada ya? Ada. Iya. Di negara kita tidak kita jumpai, Pak. Ada salah satu produk dari Bank Syariah. Bank Syariah itu punya produk namanya Qardul Hasan. Qardul Hasan. Ini utang tanpa bunga. Qardul Hasan ini utang tanpa bunga. Sehingga bank ngasih utangan 10 juta, ya nanti balik 10 juta. Bank ngasih utangan 5 juta, balik 5 juta. Tanpa bunga. Dan itu hanya ada di Bank Syariah. Cuman yang saya ketahui, Qardul Hasan itu hanya berlaku bagi fakir miskin. Kalau orangnya bukan termasuk kategori fakir miskin, sehingga nanti bank akan melakukan survei ya. Apakah nasabah itu betul-betul tidak mampu, ataukah punya kemampuan. Kalau dia tidak mampu, baru bisa dapat Qardul Hasan. Tapi kalau dia mampu, bank tidak akan memberikan Qardul Hasan. Dan ada sebagian informasi yang saya dapatkan, bahwasanya Qardul Hasan itu adalah uang sedekah gitu ya. Uang sedekah yang tidak langsung dilepaskan oleh bank tapi diutangkan tanpa bunga. Hanya ini yang saya tahu, selebihnya kalau bank konven dan seterusnya semuanya pasti ada bunganya. Sehingga kalau mau utang di bank tanpa kena riba, ya di Indonesia cuma satu ini, Bank Syariah
yang produknya qardul hasan. Tapi apakah Bapak memenuhi standar qardul hasannya Bank Syariah atau tidak? Itu nanti kembali kepada survei yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah. Wallahu a'lam. Kita coba baca pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, saya pernah punya hutang, mau melunasi orangnya pergi sampai sekarang tidak ketemu. Terus bagaimana saya cara melunasinya? Dan beliau membawa barang jaminan kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara melunasi utang sementara orangnya tidak ketemu? Anda tahan dana itu sampai nanti orangnya memungkinkan untuk Anda temui. Sehingga utang itu tidak dianggap selesai meskipun orangnya membawa barang gadai. Karena itu Anda bisa simpan saldo senilai utang Anda. Jangan diotak-atik, taruh di bank syariah yang tidak ada bunganya. Nanti jika dalam waktu tertentu Anda kembali ketemu orang ini atau ketemu keluarganya, silahkan serahkan uang itu. Dan minta barang gadainya. Karena itu utang tidak dianggap selesai hanya dengan atau gara-gara tidak ketemu. Sampai pada posisi tertentu jika Anda sudah merasa putus asa untuk bisa ketemu, ini sudah 10 tahun. Dan nggak ada kabar apapun. Kalau 10 tahun masih bisa ditahan, tahan. Oh, ini sampai 20 tahun nggak ada kabar apapun. Sehingga Anda yakin kayaknya utang ini nggak bisa dikembalikan. Maka Anda keluarkan uang senilai utang itu dan sedekahkan atas nama pemilik. Semoga dengan itu Anda tidak dituntut di akhirat. Namun nanti kalau kedepannya kok ketemu, ya, kedepannya Anda ketemu, Anda sampaikan bahwasanya utangnya sudah saya gunakan untuk sedekah atas nama Bapak. Kalau Bapak ridho, pahalanya jadi milik Bapak. Kalau tidak, saya ganti dan pahala sedekah itu jadi milik saya. Ya. Cuman karena sudah terlalu lama, 20 tahun, mungkin nanti akan terjadi perubahan harga. Objek gadai, barangkali dia sudah objek yang rusak, nggak bisa dimanfaatkan. Kemudian nilai mata uang rupiah turun drastis. Nah, di sini perlu ada islah untuk mufakat bagaimana solusi yang terbaik. Dan itu dikembalikan kepada kesepakatan. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya ada pertanyaan. Volume televisinya dikecilkan dulu, Bapak. Oke. Udah, Ustaz? Baik, silakan. Ini Ustaz, hukum harta gono gini, Ustaz. Ini masalahnya sepertinya tidak ada titik temu secara kekeluargaan atau saling ridho, Ustaz. Itu gimana hukumnya kalau kita ngikutin hukum di negeri ini, Ustaz? Apakah hukum itu hukum syar'i atau enggak ya, Ustaz? Sebentar, Pak. Bagian terakhir Bapak tidak jelas suaranya. Jadi sepertinya harta gono gini ini tidak ada titik temu nih, nggak bisa secara kekeluargaan atau saling ridho nih. Salah satu pihak menempuh jalur hukum jadinya, Ustaz. Itu hukum syar'inya gimana ya? Apa sesuai atau enggak ya, Ustaz? Salah satu pihak menempuh jalur hukum. Baik. Ini yang nuntut pihak siapa? Pihak dari suami, Ustaz. Kebetulan pihak dari istri bekerja juga sih. Jadi sama-sama dua-duanya bekerja. Keduanya bekerja. Kemudian? Kemudian terjadi perceraian. Baru kemarin sih ya, Ustaz ya. Udah kalah 3 aja. Sekarang lagi ribut salah harta gono gini, Ustaz. Baik. Ya. Itu aja sih, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Bagaimana kalau gono gini tidak selesai kemudian maju ke pengadilan?
Ya, kalau maju ke pengadilan nanti uangnya akan tercecer di mana-mana. Dan pasti akan rugi banyak. Karena harus membayari ini, membayari itu, dan seterusnya. Kalau kemudian maju ke pengadilan, sementara harta yang dimiliki tidak sampai tercecer di mana-mana, ya silahkan dilakukan. Cuman kalau sampai terjadi sengketa panjang seperti ini, kami sangat yakin masalah tidak hanya mendapatkan keputusan, tapi juga nanti harus ada pembelaan dari pengacara dan seterusnya. Wa ala kullin, intinya jika keduanya bekerja, suami dan istri keduanya bekerja, berarti masing-masing punya hak sesuai dengan porsinya. Dan perhitungan yang saya pahami seperti ini ya. Istri berpendapatan, berpenghasilan. Suami berpenghasilan. Namun penghasilan suami itu harus dikurangi dengan biaya nafkah keluarga. Penghasilan suami dikurangi dengan biaya nafkah keluarga. Nah, selanjutnya untuk penghasilan istri dikurangi dengan semua yang dia hibahkan ke keluarga. Jika ada yang dia hibahkan. Kalau nggak ada yang dia hibahkan, utuh jadi miliknya. Jika ada yang dia hibahkan, maka itu dikurangi. Jika tidak ada yang dihibahkan, utuh jadi miliknya. Sementara untuk penghasilan suami, nanti dikurangi nafkah keluarga. Nah, sehingga total dari harta yang tersisa, maka diukur terlebih dahulu, lalu dibagi seperti ini. Teknisnya gimana Pak? Saya kasih contoh sederhana ya. Misalnya total harta bersama, harta gonogini, senilai 1M misalnya. Istri berpenghasilan, dan penghasilan istri, anggap misalnya 30% dari total harta keluarga. Berarti penghasilan suami 70%. Ya. Total harta bersama 1M. Tapi 70% harta suami itu kan dikurangi biaya nafkah keluarga. Dari 70% itu, biaya nafkah keluarga adalah 40% dari harta suami. Begini ya. Nah, berarti sisanya 30%. Nah, berarti di sini ada kesamaan. Istri berpenghasilan 30%. Suami berpenghasilan 70, tapi yang 40 untuk nafkah. Nah, sisanya 30. Berarti antara suami dan istri bercampur di total 1M ini. Dari sisa saldo setelah dikurangi nafkah dan seterusnya. Sudah? Nah, karena sumbangsinya sama, istri memberikan peran 30%, suami juga 30%, berarti 1M ini dibagi 2. Sama. Jika sumbangan untuk saldo itu sama. Ini hanya salah satu contoh perhitungan teknis. Kalau misalnya keluarga itu punya teknis perhitungan yang lain, silahkan. Dan kami sangat sarankan, sebaiknya jangan sampai maju ke pengadilan. Selesaikan dengan langkah kekeluargaan. Dan baru silahkan maju ke pengadilan jika ada potensi kedzaliman. Oh, si A ini uri, dolim, curang dia. Dan setelah dilakukan penyelesaian kekeluargaan ternyata nggak mempan. Baik, silahkan maju ke pengadilan. Nah, dengan semua resiko yang ada. Karena dia berbuat dolim. Tapi kalau sama-sama bisa dilakukan islah. Dan sama-sama mengedepankan akal sehatnya. Bukan sosok yang rakus yang ingin mendapatkan harta lebih banyak. Maka kami sangat sarankan. Selesaikan dengan cara kekeluargaan. Tidak sampai harus maju ke pengadilan. Wallahu a'lam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Mau tanya Ustaz, kami punya rumah mau dijual,
tapi ada calon pembeli, tapi yang bersangkutan ingin menggunakan KPR konvensional. Bagaimana caranya supaya kami nggak terlibat atau transaksi ini jadi riba gitu, Ustaz? Itu sih, karena pihak bank ingin melakukan survei dan appraisal rumah kami. Begitu, Ustaz. Pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ini termasuk di antara masalah yang cukup banyak di masyarakat ya. Dan saya pernah bertanya langsung ke Ustadz Arifin Badri ya. Dan beliau mengatakan begini, bahwa selama pihak penjual tidak terlibat sama sekali akad antara konsumennya dengan pihak bank, insya Allah uang yang dia dapatkan halal. Sehingga posisi Bapak sebagai pemilik rumah hanya melakukan transaksi dengan pihak konsumen. Hanya melakukan transaksi dengan pihak konsumen dan Bapak sama sekali tidak bersinggungan dengan bank. Sehingga disuruh tanda tangan daftar hadir saja Bapak nggak mau. Kadang bank sampai nekat ke rumah, Pak, cukup tanda tangan daftar hadir. Bapak nggak mau. Enggak, pokoknya akad saya hanya dengan konsumen. Nah selanjutnya konsumen dapat duit dari mana terserah konsumen. Mau dia utang bank, mau dia utang ke tempat yang lain, itu urusan pribadi konsumen. Sehingga andaikan konsumen, dia melakukan akad utang dengan bank. Bank konven tadi ya. Bank umum. Lalu di sini kan ada jaminan, Pak. Nah, jaminannya itu sertifikat yang lain. Bukan sertifikat rumah Bapak. Berarti kan itu urusan pribadi konsumen. Nah, setelah konsumen dapat uang itu dipakai untuk membayar ke Bapak sebagai pemilik rumah. Baru setelah itu ada serah terima sertifikat rumah. Berarti di sini Bapak sama sekali tidak melibatkan sertifikat pribadi Bapak untuk diserahkan ke bank. Nah, setelah sertifikat rumah diterima oleh konsumen, berikutnya konsumen mengganti sertifikat lain ini dengan sertifikat rumah Bapak, itu urusan konsumen. Karena akad Bapak dengan konsumen sudah selesai. Kalau bisa dilakukan tahapan seperti ini, insya Allah posisi Bapak tidak terlibat dalam transaksi riba, sehingga hukumnya uang yang Bapak dapatkan insya Allah halal. Namun kalau Bapak diminta untuk oleh konsumen diminta untuk serahkan sertifikat dulu, kemudian nanti Bapak terlibat dalam proses appraisal, kemudian juga bahkan tanda tangan daftar hadir, ya ini masuk dalam kategori ta'awun 'alal itsmi wal udwan, dan kami tidak menyarankan untuk metode seperti ini. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Ta'ala membebaskan kita dari setiap jerat-jerat riba yang ada di lingkungan masyarakat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.